واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Ikhwati rahimakumullah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam kajian rutin kita setiap Sabtu malam, kajian rutin tafsir Quran. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tafsir dari Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat nomor ke-113. Surat ini terdiri dari 5 ayat, dan jumhur ulama mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Tapi juga ada ulama lain mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah. Tetapi jumhur, mayoritas gitu, mengatakan ini surat Makkiyah. Tentu kita tidak lupa apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah. Apa tuh? Terus yang satunya lagi surat itu artinya ini Mekah, ini Madinah. Kalau diturunkan di tengah-tengah surat apa? Ya, jadi surat Makkiyah itu yang lebih tepatnya adalah surat yang diturunkan qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Baik diturunkannya di Mekah ya, maupun di luar Mekah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan ba'dal hijrah. Baik diturunkannya di Madinah ataupun di Mekah gitu. Karena Nabi setelah hijrah kan ada juga ke Mekah beberapa hari, itu sampai 45 hari. Mungkin di sana turun juga surat-surat gitu, ayat-ayat gitu. Nah, yang turun setelah hijrah itu masuk kategori Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah atau di luar Madinah gitu. Nah, demikian ya tentang Makkiyah Madaniyah. Tidak salah juga kalau mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah gitu kan. Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah gitu. Itu umumnya gitu pemahaman orang. Surat ini dinamakan surat Al-Falaq ya. Karena di dalam ayat pertamanya ada kalimat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka disebut dengan surat Al-Falaq. Surat ini masuk kategori surat
minal muawwidzat. Surat yang termasuk surat-surat perlindungan, mohon perlindungan. Sama seperti surat Al-Ikhlas kemarin kita bahas. Nah, surat ini juga surat muawwidzat ditambah satu lagi yaitu surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas disebut dengan Al-Muawwidzatain, yaitu dua surat perlindungan. Dua surat untuk melindungi diri gitu. Jimat gitu ya, jimat. Wapak gitu ya. Nah, terkait dengan surat Al-Falaq ini Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad mengatakan dari Uqbah bin Amir, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepadaku, unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattu al-muawwidzatain. Rasul berkata bahwa sesungguhnya telah turun kepadaku beberapa ayat yang tiada bandingannya, yang tidak ada semisalnya, ya. Sama sekali nggak ada bandingannya. Yaitu surat Al-Muawwidzatain, maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Nah, gitu ya. Jadi atau ada hadis yang lain ya dari Uqbah bin Amir, alam taro ayatin unzilat hadhil laila. Tahukah kamu ada beberapa ayat yang diturunkan kepadaku pada malam ini? Lam yura mithluhunna qattu. Sama sekali tidak aku melihat ada bandingannya, ada yang bisa membandinginya. Qul a'udzu birabbil falaqi wa qul a'udzu birabbin nas. Yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sama dengan yang tadi. Nah, ada lagi riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu beliau berkendaraan. Lalu aku pegang kedua telapak kakinya dan aku berkata, akri'ni ya Rasulullah. Bacakan kepadaku ya Rasulullah surat Hud, wa surat Yusuf dan surat Yusuf. Surat Hud itu 100 ayat lebih gitu. Surat Yusuf juga 100 ayat lebih. Minta dibacakan kepada Nabi, kepada dia gitu, buat dia. Kemudian apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, lan taqra'a syai'an ablagha indallahi min qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi, engkau tidak membaca suatu surat yang lebih utama atau yang lebih lebih memadai ya, di samping Allah daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas ini ya. Jadi sangat utama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menganjurkan untuk membaca dua surat ini setelah selesai sholat. Ya. Bahkan kemarin kita bahas sebelum tidur ketika Rasul beranjak ke peraduannya, Rasul selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di telapak tangannya, kemudian diusapkan seluruh tubuhnya 3 kali. Nah, ini menunjukkan keutamaan surat Al-Falaq ya, An-Nas juga Al-Ikhlas. Nah, termasuk ini juga merupakan surat obat gitu. Surat pengobatan. Jadi Rasul itu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza marido, apabila Rasul sakit. Jadi sakit itu manusiawi sekali ya. Termasuk Rasul, Nabi juga sakit gitu. Jadi kalau ada orang yang enggak sakit, enggak normal. Alhamdulillah saya enggak sakit-sakit, enggak normal. Jadi kalau yang normal itu sehat, kadang sakit gitu kan. Kadang sehat, kadang sakit. Tapi sehatnya lebih panjang, sakitnya dikit aja. Kalau sakitnya mulu, sehatnya dikit, itu juga nggak normal gitu ya. Sakitnya bertahun-tahun, sehatnya seminggu, nggak normal. Jadi sehatnya bertahun-tahun, sakit seminggu atau sebulan gitu. Jadi kalau kita sakit ya biasa saja gitu kan. Kayak Aki Purdin kemarin sakit kan.
karena terlalu diporsir. Jadi beliau merasa mungkin masih muda perkasa gitu kan. Jadi dia porsir tenaganya. Padahal udah aki-aki. Sakit, ambruk. Kayak saya kemarin ke laut gitu kan, habis dari laut juga sakit gitu. Merasa masih remaja. Nah, Rasul ketika sakit itu qara'a ala nafsihi bil muawwidzatain wa yanfusu. Rasul membaca sendiri ya surat muawwidzatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, wa yanfusu dan meniupkannya. Meniupkannya itu sama dengan yang kalau mau tidur ditiupkan gitu kan ke badan gitu. Kalau disebut wayan pusu ini, kalimat wayan pusu ini meniupkan dengan sedikit ada air ludah dikit, sprit gitu. Beda dengan meniup biasa. Kalau meniup biasa hanya angin. Ada nyembur-nyemburnya dikit. Nah, itu yan pusu. Jadi air campur angin campur air dikit. Nah, wayan putu qalat Aisyah. Kemudian Aisyah berkomentar ya, falamma sakula, ketika sakit Rasul itu makin berat, parah gitu. Ja'altu anfusu alaihi bihima. Maka akulah yang kemudian membacakan surat Muawwidzatain dan An-Nas itu, kemudian aku tiupkan ya, sembur kepada tangan Rasulullah dan tangan Rasulullah kemudian diusapkan juga ke badan Rasul. Nah, jadi surat Al-Falaq dan An-Nas itu ada hadisnya gitu untuk pengobatan ya, selain perlindungan ya minta kepada Allah juga bisa untuk pengobatan. Penyakit apa? Penyakit apa saja. Termasuk penyakit fisik gitu. Termasuk penyakit ya penyakit badan gitu, sakit perut atau lemes atau apa pegal-pegal boleh itu gitu. Jadi jampe, kalau kata orang kampung jampe gitu. Nah makanya kalau ada orang minta air ke saya tuh gitu, ke rumah gitu kan, saya bacakan surat itu dan surat-surat yang lain gitu kan, iya. Jadi antum pun bisa bikin sendiri gitu kan, obat gitu kan, Al-Fatihah. Iya gitu kan. Dokter. Lagi nanti COVID ya. Nah, surat ini turun, surat Al-Falaq ini turun ya, terkait dengan ada upaya penyihiran kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang bermain belakang, ada orang bermain halus, gitu. Kalau bahasa sekarang bermain halus. Jadi masalah halus, apa namanya, teluh atau apa namanya? Magic gitu, atau santet gitu ya. Itu bukan hanya ada zaman sekarang dan bukan hanya ada di Indonesia gitu kan. Di sono juga ada gitu kan. Bahwa pada zaman Nabi pun ada dan Nabi terkena gitu. Terkena. Yaitu ada dari kisah Lubaid bin Asim. Lubaid bin Asim ini seorang Yahudi ya, ahli teluh, ahli santet ya. Yang mencoba menyantet atau menyihir Rasulullah SAW ya. Ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ada hadisnya. Dan Muslim ya, dari Aisyah ya. Dia menyihir beliau dengan media pelepah korma ya, yang berisi rambut Rasulullah yang jatuh ketika disisir ya. Dan juga ada gigi ya, ada beberapa gigi sisir beliau ya. Serta sebuah benang ya, dengan sebuah tambang atau benang lah yang diikat-ikat biasa gitu, digulung-gulung gitu ya. Ada 10 gulung, 11 ya, 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Biasa praktek perdukunan ini kan. Kalau di kita boneka ya, sudah ada. Jadi ini nih benang namanya dibuhul-buhul tuh kayak gini nih. Ini buhul. Ini ada 11 ginian gitu benangnya. Nah itu Asim Al-Ubaid bin Asim, Yahudi dia. Jadi Yahudi juga tukang santet gitu kan. Yahudi itu ahli santet nih. Dan memang
Yahudi ini banyak ahli santet karena ada sejarahnya itu ada pengajaran dari zaman dahulunya, zaman Nabi Sulaiman ya, zaman Nabi Sulaiman kan banyak jin ya, jin, malaikat, ifrit dan sebagainya itu. Nah, sampai ada kitab namanya kitab Asib ya, kitab Asib itu kitab persantetan gitu. Kitab persantetan. Pengen baca kitabnya, Bang? Kayaknya mantep tuh kalau baca kitab Asib ya. Kitab persantetan ya. Di kalangan mereka ada itu ya. Nah, lantas kedua surat tadi diturunkan Allah kepada beliau. Jadi surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas itu ketika Rasul terkena sihir itu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari bahaya sihir tadi ya. Dan kemudian Rasul membacakan itu ya, setiap kali dibaca lepas tuh satu buhul gitu. Nah, setiap kali dibaca lepas, ada 11 buhul ya. Nah, lepas satu buhul dan seterusnya sampai selesai, sampai merasa enakan. Namun harus dicatat di sini bahwa terkenanya Rasulullah SAW oleh sihir Lubaid bin Asim ini tidak sampai mengganggu akal. Beda dengan orang sekarang nih ya, kalau terkena santet itu akalnya sudah nggak waras lagi kan gitu. Kesurupan gitu kan dan sebagainya. Kalau Rasul tuh hanya menyebabkan penyakit fisik saja, pusing apa gitu kan. Karena kalau sampai kena sakit jiwa itu membahayakan risalah, ya kan, membahayakan risalah Rasul, membahayakan wahyu yang datang kepada Rasul, bisa lupa atau apa gitu kan. Nah, jadi Allah jaga itu Rasulullah SAW itu dari terganggunya kejiwaannya. Jadi hanya fisik aja, pusing, greges gitu ya, atau pegal-pegal barangkali. Nah, kemudian juga dibantu oleh Jibril ya. Jadi ketika Rasul sakit itu Jibril meruqyah Rasulullah. Meruqyah itu ya mengobati gitu dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Jibril berkata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala apa yang dapat mengganggumu, dari kejahatan hasud, orang yang hasud dan kejahatan ain. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, itu ruqyah dari Jibril gitu. Nah, itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Quran gitu ya. Jadi kemarin sudah kita bahas sedikit, ayat Quran itu turun berangsur-angsur. Gitu. Berapa lama? 22 tahun sekian gitu kan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kejadian atau pertanyaan gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi update selalu gitu. Up to date gitu Al-Qur'an itu. Juga untuk memudahkan menghafal. Nah, Allah jaga Rasul dari bahaya jiwa ya, ada dalam ayat Al-Maidah ayat 67, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Jadi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu latar belakang tentang pembahasan surat Al-Falaq ya, termasuk asbabun nuzulnya dan fadilah atau keutamaan surat Al-Falaq. Kita sekarang masuk ke tafsir ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya. Kemarin kita sudah tahu qul itu artinya apa? Katakanlah. Berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan sesuatu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaqi, berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Falak itu subuh, fajar atau subuh. Nah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, sudah kemarin dibahas ya, qul ini adalah
Seperti kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allahu ahad, gitu ya. Itu ketika itu Rasul diperintahkan untuk mengatakan itu karena apa? Masih ingat enggak? Surat Al-Ikhlas kemarin. Karena ada opini di masyarakat bahwa Tuhan punya anak, gitu kan? Kemudian malaikat punya anak malaikat itu anak perempuannya Allah, gitu kan? Orang Yahudi bilang Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Kalau orang Nasrani bilang Isa anak Allah. Ada yang mengatakan sehingga ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhanmu siapa aja gitu, mana gitu kan. Maka Allah perintahkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Tidak diperanakan, tidak beranak gitu kan. Tidak ada yang semisal dengan dia. Nah, kalau yang ini qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung atau atahassanu aku berlindung, membentengi diri ya. Birabbil falaq kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, nanti kenapa kok menguasai subuh gitu? Nanti kita ada penjelasannya. Jadi ini agak lama ngajinya nih, nggak apa-apa ya. Sampai jam 12 berani kan nih? Gertak Bang Muslim saya kan. Dia pikirannya udah nggak tenang ini. Karena jadwal bikin kandang katanya malam ini tuh. Kenapa ngaji? Nah, karena pada saat itu Rasul sedang kena sihir gitu. Maka kata Allah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya atau dari kejahatan yang diciptakannya. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada makhluk Allah kemudian jahat? Ya ada kan? Iblis, ya, setan kan? Dari kejahatan, dari keburukan. Neraka itu kan buruk kan? Tapi itu makhluk gitu, makhluk Allah. Pertanyaannya, kenapa sih Allah menciptakan makhluk yang jahat, yang buruk gitu? Iya, untuk ujian, ya, untuk ujian manusia. Nah, qul a'udzu birabbil falaq ya. Nah, sebentar, jadi jangan ke ayat yang berikutnya dulu. Kita bahas tentang Rob dulu. Rob ya. Birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rob ya. Nah, itu kita mengartikan Robbul ya, Robbul falaq atau Robbil falaq ini dengan arti atau dengan terjemahan Tuhan yang menguasai subuh. Rob itu Tuhan. Nah, arti bahasa aslinya dari bahasa Arabnya yang disebut atau kalimat Rob itu, Robbun itu adalah Al-Malik, pemilik, atau As-Sayyid, tuan, juragan gitu. Atau Al-Mudabbir, Mudabbir itu yang mengatur. Atau Al-Murabbi, yang mendidik. Atau Al-Qayyim, yang bertanggung jawab. Atau Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Nah, jadi artinya banyak Robun itu. Jadi yang menguasai atau pemilik, tuan, yang mengatur, yang memberi nikmat, yang bertanggung jawab gitu. Nah, jadi Robbul Falaq, birabbil falaq ya. Tuhan yang menguasai subuh itu artinya yang memiliki subuh, yang mengatur datangnya subuh, yang mengelola pergantian siang dan malam gitu kan, yang bertanggung jawab menghadirkan subuh gitu dan sebagainya. Jadi
Itu tepat sekali bi Robbil Falak itu, yang mengelola subuh, yang mengatur subuh, yang memanage subuh gitu. Nah, gitu ya. Itu kata Rob. Kemudian Al-Falak, ya Al-Falak, Robbul Falak. Nah, Falak ini yaitu banyak makna, tetapi yang cenderung makna yang benar itu subuh. Arti Falak itu subuh. Seperti dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 96, Falikul Isbah wa ja'ala laila sakana. Dan dialah yang menyingsingkan pagi. Isbah itu subuh juga artinya. Falik itu yang membalik, yang membelah atau yang menyingsingkan gitu. Falak gitu, falak gitu kan. Jadi itu waktu subuh gitu kan. Atau ada juga pengertian al-falak itu jubbun fi jahannam mugoton. Jadi falak itu artinya adalah sebuah jurang yang ada di neraka jahanam. Maka kalimat katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, itu kalau pakai makna ini sebagai makna jahanam tadi, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai jurang yang ada di jahanam. Falak gitu. Nah, ngomong-ngomong jurang di jahanam, saya ingat sebuah hadis, ada namanya hadis Jubbul Huzni. Ada hadis Jubbul Huzni. Masih ingat ya? Jadi apa ya? Setan itu berlindung ya, kalau tidak salah hadisnya itu. Maaf, neraka jahanam itu berlindung gitu kan. Minta ampun, minta perlindungan kepada Allah sehari itu 70 kali dari kejahatan Jubbul Huzni gitu. Dari kejahatan jurang yang ada di neraka jahanam. Jubbul itu sumur gitu bahasa kitanya. Jadi neraka jahanam itu sudah serem, ada yang lebih serem lagi yaitu Jubbul Huzni. Yaitu sumur yang ada di bawah neraka jahanam. Sampai neraka jahanam sendiri itu minta perlindungan kepada Allah 70 kali sehari biar tidak dimasukin ke sumur Jubbul Huzni itu. Nah, para sahabat bertanya-tanya, itu tempat siapa nanti? Dijawab oleh Rasulullah, itu tempat qori'ul Quran. Tempat yang baca Quran. Tempat orang yang suka baca Quran, hafal Quran, mengerti ayatnya, hadisnya gitu kan, pemahamannya, tafsirnya, tapi enggak mau mengamalkan. Atau ada kalimat lain riya gitu. Bacaan dengan bacaannya riya. Nah, itu tempatnya Jubbul Huzni. Nauzubillah min dzalik. Ya. Semoga tidak termasuk itu. Nah, tapi indikasinya sudah ada sih ya. Al-Quran dilombakan gitu ya. Ada musabaqah tilawatil Quran. Sampai musabaqah tilawatil Quran sendiri itu banyak kecurangan juga di situ. Namanya berlomba Quran tapi ada curang gitu. Ada main sogok menyogoknya juga itu. Ya, kita pengalaman dulu lah gitu. Ya aneh, Quran dilombakan tapi nggak mau diterapkan. Begitu kan fenomenanya sekarang ya. Dan orang yang bacaan Qurannya bagus, menang dalam musabaqahnya bangga gitu. Nah, ketika diajak untuk menerapkan Quran ya ogah. Padahal kan Quran itu tujuannya bukan untuk dilombakan, tapi untuk dilaksanakan. Ya. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Yang diciptakan Allah apa? Makhluk kan gitu. Allah tuh khaliq.
Allah pencipta, al-khaliq ya. Nah, kalau yang diciptakan al-makhluk yang diciptakan. Siapa itu makhluk? Selain Allah. Jadi selain Allah itu makhluk. Ciptaan Allah itu makhluk. Nah, sifat-sifatnya nanti kita bahas gitu kan. Makhluk itu sifatnya terbatas gitu kan. Didahului oleh ketiadaan. Namanya makhluk ya. Sebelum diciptakan makhluk itu ada apa enggak? Enggak ada kan? Nah, berarti didahului oleh ketiadaan. Kalau Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Kalau makhluk itu rusak kan? Berarti ada akhirnya. Ada masa, ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya, itu makhluk. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Bahkan Allah yang awal dan yang akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, perbedaan khaliq dan makhluk. Sebelum ada Allah ada apa? Kita lanjut dulu. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Rabbul Falak, kepada yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Kemudian yang berikut, yang ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan atau keburukan ghasikin. Ghasikin ini malam gelap gulita bahasa kita. Idza waqab, apabila sudah gelap banget. Jadi kejahatan malam yang sudah gelap. Yang berikutnya wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan an-nafasat. An-nafasat ini adalah penyihir-penyihir yang biasa menghembuskan, meniup-meniup gitu. Dari kata an-nafas. Ya, santet, pesihir gitu kan. Wanita di sini disebutkan pesihir atau santet ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul an-nafasat fil uqad. Buhul itu uqad tadi. Jadi uqad itu dari kata uqdah. Uqdah itu ikatan gitu kan, uqad gitu. Nah, ini namanya, nah ini nih uqad gitu kan, buhul. Nah, biasa ya praktek penyihiran atau persantetan itu ditiup-tiupin sini. Dihembus-hembuskan, disembur-sembur. Seperti yang terjadi pada Rasulullah gitu. Zaman sekarang juga mungkin ada, masih ada seperti itu gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud sebenarnya bukan hanya penyihir wanita gitu. Tapi pokoknya semua penyihir atau semua tukang santet gitu. Tukang tenung, tukang teluh gitu ya. Sama gitu. Cuma disebutkan di sini kalimat pakai penyihir-penyihir wanita karena mungkin ya, yang paling banyak dari tukang sihir itu wanita. Zaman dulu itu kan. Mungkin zaman sekarang juga tidak sedikit wanita jadi tukang sihir. Nah, kenapa tuh kok banyak tukang sihir itu wanita? Ya karena wanita mah banyak waktunya. Kalau laki-laki kan kerja gitu kan. Berangkat pagi, pulang sore, capek, tidur. Nah, kalau wanita itu banyak waktu. Setelah dia masak, beres rumah itu, daripada waktu senggang kan dia pelajari kitab sihir. Nah, itu kemungkinan gitu ya, kemungkinan. Di film-film barat sendiri itu kan tukang sihir itu wanita, yang terbang pakai sapu itu wanita. Di kita film nenek lampir. Nenek lampir. Sandal bolong gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung pada Allah dari kejahatan para wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul ya, yang meniupkan mantra-mantra jampe-jampenya kepada sarana-sarana sihir. Buhul itu maksudnya sarana sihir kan. Bisa saja buhul atau boneka. Kalau di film-film santet kan boneka tuh ditusuk-tusuk pakai jarum gitu ya. Nah, gitu.
Nah, dari kejahatan itu kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian yang ayat yang kelimanya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasud apabila mereka hasud, dengki ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ya, katakanlah qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Berlindung dari apa? Dari 4. Min syarri ma khalaq ya. Pertama dari kejahatan makhluk Allah. Ini di sini umum, nggak disebutkan siapa makhluknya. Artinya pokoknya semua makhluk-makhluk yang berpotensi jahat ya. Nah, kemudian pada ayat 3 dan 4 dan 5 itu disebut khusus gitu. Jadi contohnya gitu kurang lebih, yaitu min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Malam itu ya, ada siang ada malam. Kita kalau siang bekerja yang cahaya terang benderang, mudah melihat, jarang ada persoalan. Tapi kalau sudah malam ya, ini segala bentuk kejahatan kumpul di sini biasanya. Maling, rampok, gitu kan? Begal, ya kan? Malam kan gitu kan? Apalagi yang sifatnya tadi berjit, ganggaung, teluh, santet, memedi, kuntilanak juga malam keluarnya tuh. Nggak ada yang siang. Gitu. Nah, jadi malam itu tempat segala berkumpulnya kejahatan gitu kan. Biasanya gitu ya, biasanya. Maling mana ada siang-siang maling, kecuali maling nekat tuh. Biasanya malam gitu. Garong ya. Nah, termasuk santet tuh malam gitu. Kalau ada bola api rata itu kan malam biasanya. Siang mah nggak ada. Tuh, jadi dirinci tuh. Kalau yang ayat kedua dari kejahatan makhluknya, ayat ketiganya adalah pertama contohnya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam juga kan makhluk ya. Terus wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, berikutnya dari kejahatan para penyihir ya. Yang biasa menghembuskan, meniupkan mantra-mantranya, jampe-jampenya, wapaknya, apalagi ganggaungnya apa namanya? Jangjawokannya gitu kan, pada buhul-buhul gitu. Itu pun biasanya kerjanya malam hari. Dan yang ketiga wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia hasad, dengki. Nah, jadi ada rincian 3 ayat ini. Nah, tapi semuanya di sini memberikan pemaknaan bahwa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah yang kelihatan. Yang kelihatan walaupun samar gitu. Malam itu kan kelihatan, ya kan? Tapi penuh kejahatan di situ. Tukang sihir juga kelihatan orang gitu kan. Walaupun kerjaannya halus gitu. Juga orang yang hasud, dengki itu juga orang gitu ya. Nah, walaupun dia hati, dengki kan hati ya nggak kelihatan, tapi dari praktek kesehariannya, dari perilakunya biasanya nampak gitu. Nah, ini nanti berbeda dengan surat An-Nas. Kalau surat An-Nas itu berlindung dari jin gitu ya. Nah, dari makhluk-makhluk gaib tuh kalau yang surat An-Nas gitu. Jadi kalau yang surat ini Al-Falaq ini berlindung dari makhluk-makhluk Allah yang kasat mata lah gitu ya, kasat mata. Kalau yang An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari tipu daya setan gitu kan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin ya, dan manusia. Nah, kalau yang ini dari malam, pokoknya dari fenomena ya, fenomena malam, kemudian dari kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi di waktu malam atau yang kejahatan yang halus. Itu maksudnya perlindungan. Ya, jadi gini, kenapa disebut minta perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh? Nah, tadi ayat ketiganya berlindung dari kejahatan malam
apabila telah gelap gulita. Artinya yang ditakutkan di sini adalah malam itu. Tapi kalau sudah siang, sudah subuh, malamnya udah hilang kan? Aman lagi itu kalau udah subuh. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari Tuhan yang menguasai subuh gitu. Yang menguasai solusi gitu kan. Yang memberikan solusi. Kejahatan malam itu solusinya datangnya siang. Dan datangnya siang itu diawali dengan subuh kan? Nah, makanya kalimatnya qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Nah, itu ikhwan fillah rahimakumullah ya. Tentang tafsir singkatnya ya. Nah, berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Falaq ini. Yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan ya. Dari semua potensi buruk makhluk Allah. Makanya ada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sering baca enggak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada engkau dengan kalimat sempurnamu min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang engkau ciptakan, dari kejahatan makhlukmu. Nah, itu insya Allah kalau baca itu aman ya. Atau sama dengan yang biasa kita bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah ya, dengan nama Allah tidak akan membahayakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, artinya minta perlindungan kepada Allah juga. Nah, pertama jadi kita ini dorongan buat kita untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang menguasai subuh dan yang menguasai semuanya segala sesuatunya gitu kan. Dari semua kejahatan makhluknya. Dari potensi-potensi malam yang buruk, dari potensi-potensi buruk ya malam hari. Kemudian dari gangguan-gangguan tukang-tukang tenung, tukang sihir, dan dari gangguan orang-orang hasud. Nah, dari sekian banyak bahaya itu, kalau kita hadapi sendiri itu nggak mungkin gitu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah pengatur segala sesuatu. Karena Allah mampu mengatur segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya sekaligus gitu. Ibarat gini. Jadi yang menguasai malam siapa? Allah. Ya kan? Yang menguasai tukang sihir Allah. Allah kan semua menguasai semuanya kan? Jadi semuanya ada dalam genggaman dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita jalan-jalan katakanlah ke sebuah komplek yang asing bagi kita takut dari kejahatan macam-macam, kita tinggal minta aja perlindungan kepada manajemen hotel itu, manajemen komplek itu gitu kan. Kepada orang yang menguasainya gitu. Atau kalau kepada preman pasar gitu. Kalau kita ke pasar takut apa-apa, kita tinggal dekat sama preman pasar gitu. Atau komandan pasar gitu. Kurang lebih gitulah gambaran analoginya. Dan Allah kan menggenggam semuanya. Ya sudah, kita minta perlindungan sama Allah gitu. Jadi sekaligus kita mengajarkan backing kita itu Allah saja. Jadi harus yakin betul bahwa Allah itu menjaga kita gitu. Kalau kita minta perlindungan ya Allah akan lindungi. Nah, keburukan yang timbul dari makhluk Allah itu bisa dari bentuk manusia atau bisa dari bentuk selain manusia. Kalau dalam ayat ini yang dari manusia dari tukang sihir atau dari orang yang hasud ya, yang dengki. Nah, kalau yang bukan dari manusia tadi dari malam ya. Ketika malam itu penglihatan kan terbatas, bisa saja kesandung minimalnya gitu kan. Kesandung gitu. Nah, gitu. Jadi sekian banyaknya keburukan dan kejahatan ya, maka ya sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya.
Jadi itu untuk menenteramkan hati kita. Gitu. Kadang dengan menyewa satpam umpamanya di rumah kita untuk menjaga rumah kita gitu kan, atau memelihara anjing, nah itu kita belum yakin betul gitu kan. Tapi dengan meminta perlindungan kepada yang menguasai satpam, yang mengendalikan anjing itu dan sebagainya, dan termasuk mengendalikan maling rampok, Allah kan gitu. Makanya bagi orang Islam itu sebenarnya hidup itu tenang saja gitu ya. Tenang karena punya Allah. Nah, karena dalam ayat yang lain juga sebutkan wa mahum bidorrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka itu ahli-ahli sihir itu tidak akan memberi madarat, tidak akan memberi bahaya ya dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Jadi tukang sihir itu bisa memberikan bahaya kepada orang itu kalau Allah izinkan. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada Allah dan Allah lebih suka kepada kita, lebih memuliakan kita, ya aman. Nah, juga Rasul bersabda, ya, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah min jahdil bala, ya, dari keburukan bahaya, bencana, ya. Wadarkis syaqo, ya, dari dalamnya kecelakaan. Wasu'il kodo, dari buruknya kodo. Wasamatatil a'da, dan dari musibah, dari musuh yang memberikan bencana kepada kita. Sering kita kalau kunut kan kita baca gitu ya. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i kan wal bala'a minal bala wal waba wal bala wal fahsya ya wasyadaida wasuyufal mukhtalifata wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batun. Itu doa apa namanya? Tolak bala kalau bahasa kita. Nah, jadi hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepada Engkau minta pertolongan. Itu pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama kita diajarkan walaupun surat ini turun kepada Nabi, wahai Muhammad katakanlah gitu. Tapi juga kepada kita juga gitu. Jadi kita pun tetap minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua ya, 3 kejahatan yang paling besar ya dan sesuatu yang paling penting untuk dimintakan perlindungan. Ya. Kejahatan pertama yaitu malam ketika gelap gulita, yang kedua penyihir, dan yang ketiga orang hasud. Tadi udah dibahas ya. Bukti kejahatan yang ada. Terus pelajaran yang ketiga, pengakuan kelemahan manusia. Jadi sekaligus dengan kita minta perlindungan kepada Allah itu otomatis kita mengakui diri kita lemah. Gitu kan? Jadi ini untuk menghindari kesombongan, ya, takabur. Orang sombong, orang takabur itu nggak mau berdoa pada Allah dia. Merasa besar kan gitu. Tapi kita yang selalu berdoa pada Allah, minta perlindungan pada Allah, itu akan mengikis sifat takabur kita. Dengan kita minta doa kepada Allah, minta perlindungan itu mengkonfirmasi diri kita bahwa kita ini lemah. Ya, lemah sekali. Nggak mampu kita itu menghilangkan bahaya-bahaya mudarat seperti itu. Maka kita minta Allah jaga kita. Walaupun kita nggak mempan ditembak nih. Nggak mempan ditembak, tapi dikasih mencret malah lemes. Gitu. Dikasih mencret 3 hari 3 malam, BAB terus menerus gitu kan, lemes gitu. Nah, jangan dikasih kentut. Enggak mempan dibacok tapi dikerok, masuk angin dikerok sakit ya. Dikerok ya, yang kencang sakit nih. Nah. Itu dia. Lemah sekali manusia. Jadi kita minta perlindungan pada Allah sekaligus kita menunjukkan bahwa diri kita lemah. Nah, ini menjauhkan dari sikap takabur. Takabur itu sifat iblis, ya. Sifat iblis. Dalam ayat Quran disebutkan aba wastakbaru. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam dia nolak. Aba menolak,
wastakbaro, dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Iblis. Jadi kalau ada orang petantang petenteng gitu, keturunan dia tuh. Takabur. Yang ketiga, ya, jadi pengakuan kelemahan diri. Ya, sekaligus dalam ayat yang lain Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bagaimana lemahnya manusia itu? Ya lihat aja. Pertama dari tidak ada, gitu kan. Kemudian ada janin dari air hina, gitu kan. Kemudian jadi lahir bayi lemah, gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Mandi dimandiin, dan terusnya sampai anak-anak, sampai dewasa, gitu kan. Nanti balik lagi kakek-kakek, gitu kan. Lemah lagi tuh, mati, lemah dia. Dimandiin lagi, kayak bayi lagi. Jadi nggak ada yang dibanggakan. Itulah makanya disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, surat An-Nisa ayat 28. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalian semua itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah itu adalah al-ghaniyyu, yang maha kaya. Al-hamid, yang maha terpuji. Allah yang maha kaya. Kenapa disebut kaya? Karena semuanya milik Allah, gitu ya. Semuanya milik Allah. Saking kayanya Allah, Allah memberikan rizki pada semua makhluknya. Dan cukup. Cukup. Semua manusia yang ada di muka bumi sekarang ada berapa? 6-7 miliar. Sekarang nih, kurang lebih, gitu kan. Semuanya dikasih rezeki sama Allah. Beres. Ikan yang ada di laut ada berapa? Hah? Banyakan ikan, ya kan? Dari mulai ikan yang paling kecil, ikan apa? Sampai yang paling gede, ikan paus. Makannya ikan paus segede apa tuh? Makan sekali makan. Segede mobil kali ya rotinya itu kan. Tapi semuanya cukup. Allah berikan rezekinya. Luar biasa. Maha kaya Allah itu kan. Makanya kalau kita ingin kaya, kita ingin rezekinya lancar, minta sama Allah. Nah, jangan minta sama Pak Benda. Ini mau dikit-dikit kontak Pak Benda. Colek Pak Benda. Paku bakar kurang, colek Pak Benda. Minta sama Allah. Ya Allah, paku bakar kurang nih, gitu kan. Kan kemarin sudah dibahas tuh. Waktu kapan pembahasannya itu? Kemarin kan, yang malam minggu kemarin kan. Para ulama dulu, para sahabat itu dulu itu sampai tali sepatunya aja, urusan tali sepatu itu doanya kepada Allah mintanya. Ya Allah, tali sepatu saya copot. Gantilah ya Allah. Jadi apalagi urusan paku bakar gitu. Jangan sama Pak Benda. Pak Benda tuh nggak punya apa-apa. Lemah Pak Benda. Minta sama Allah. Bagaimana bisa begitu? Ya nanti Allah akan menggerakkan Pak Benda. Ya kan? Gitu kan. Ya Allah, mudahkan hati Pak Benda. Pelajaran keempat, tadi apa? Pelajaran pertama itu kita selalu minta perlindungan pada Allah. Ya. Pelajaran kedua, tipe-tipe kejahatan, malam, tukang sihir, orang hasud. Pelajaran ketiga, menunjukkan kita lemah. Ya. Pelajaran keempat, ini larangan sihir. Karena dalam ayat ini kita minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir, itu artinya sihir itu dilarang di dalam Islam. Jadi mempelajari ilmu sihir itu nggak boleh. Ilmu santet masuk sihir kan? Nah, berarti nggak boleh tuh belajar santet tuh Bang Muslim. Di Aceh banyak santet.
Ada di Aceh santet. Nah, jangan, tidak boleh. Kan? Jadi permohonan kepada Allah agar terlindung dari kejahatan perbuatan ini berarti juga ini adalah larangan dari perbuatan tersebut. Nah, masalah sihir ini sebagaimana tadi disebutkan sudah terjadi, sudah ada sejak lama. Termasuk sejak zaman Nabi Musa kan ada tukang sihir. Ya kan? Oh, yang ular itu kan, tongkat mereka dilemparkan jadi tali-tali mereka dilemparkan jadi ular. Bukan jadi ular sebenarnya. Jadi tali-tali tukang sihir Nabi Musa itu dijatuhkan itu kelihatannya jadi ular, padahal tetap tali ya. Cuma orang melihatnya jadi ular. Nah, sementara tongkat Nabi Musa benar-benar jadi ular. Nih, bedakan ya. Jadi kalau tali-tali yang dimiliki oleh tukang sihir Nabi Musa ketika mereka lemparkan itu terlihat menjadi seperti ular, sehingga orang-orang ketakutan gitu kan. Nah, kemudian Nabi Musa kan melemparkan tongkatnya jadi ular. Kalau yang tali-tali tadi terlihat seperti ular, kelihatan sama orang-orang seperti ular. Tapi kalau tongkat Nabi Musa benar-benar jadi ular. Itu yang mengetahui itu tukang sihir. Tukang sihirnya tahu bahwa tali-tali mereka mah tetap tali, tapi tongkat Nabi Musa benar-benar jadi ular. Itu makanya tukang sihir Nabi Musa itu akhirnya sujud kepada Nabi Musa dan masuk Islam, masuk agama Nabi Musa gitu. Beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka yang tahu bahwa mereka tuh hanya menyihir penglihatan orang gitu kan. Talinya enggak pernah jadi ular. Tali-tali benang-benang mereka tuh. Sementara tongkatnya Nabi Musa benar-benar jadi ular. Itu yang diketahui secara pasti oleh para tukang sihir. Sehingga tukang sihir tuh langsung beriman. Diomelin sama Fir'aun. Kamu tanpa izinku beriman pada Musa, akan aku hukum kalian. Kemudian kata tukang sihir, ya enggak apa-apa, aku sudah beriman pada Allah dan aku akan bertemu dengan Allah gitu. Itu langsung ketika itu. Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu bagus, itu benar. Begitu melihat bukti kerasulan Nabi Musa langsung beriman. Walaupun tadinya tukang sihir gitu kan. Kepalsuannya dia ya. Jadi mereka tahu benar bahwa mereka tuh palsu, ya kan? Ular palsu. Kalau ularnya Nabi Musa beneran gitu. Nah itu. Nah ini intinya kembali ke sini bahwa sihir itu dilarang. Ya. Termasuk 7 dosa besar. Ya. Jadi ada sabda Rasul mengatakan istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak atau menghancurkan. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu? Wa mahunna? Apa yang 7 yang merusak yang harus kita jauhi ini? Qala Rasul bersabda, asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah itu kan dosa yang tidak terampuni. Gitu. Orang yang syirik itu tidak diampuni kalau tidak bertobat. Kalau bertobat diampuni. Berhenti dari syiriknya, kemudian tobat diampuni. Ya seperti orang-orang musyrik itu kan, syirik itu musyrik. Tapi kalau sudah berhenti musyriknya kemudian masuk Islam diampuni. Yang dimaksud tidak diampuni itu kalau mati dalam keadaan syirik dan tidak sempat tobat dia. Sementara dosa-dosa yang lain mungkin saja diampuni walaupun tidak minta ampun. Ketika ada pahala-pahala lain yang lebih besar gitu kan, yang banyak gitu, bisa jadi menghapus dosa-dosa. Tapi kalau syirik enggak dia. Kemudian wasihru, yang kedua sihir. Jadi ini termasuk yang menghancurkan tuh syirik, sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Membunuh jiwa manusia itu dosa besar dan itu harus dijauhi betul. Kecuali dengan hak. Ada membunuh dengan hak. Umpamanya ketika perang gitu kan, itu kan hak gitu kan, membunuh. Kalau perang itu ya kalau tidak membunuh kan terbunuh gitu kan. Kalau dia tukang pancung
atau tukang pancung bagi para pelaku kisos gitu, dalam kisos gitu kan. Nah, itu hak namanya. Kemudian yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Itu juga berat gitu kan. Nah, di samping ini ada juga hadis, ana wakafilul yatim hakadza fil jannah, kata Nabi. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim ini seperti ini di surga, dekat gitu. Jadi orang yang mengelola anak yatim dengan benar dan baik itu ganjarannya nanti masuk surga dan dekat dengan Nabi di surga. Gitu. Tapi yang dilarang di sini memakan harta anak yatim. Untuk anak yatim tapi dia makan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa aklu riba, memakan riba. Riba itu apa? Segala jenis tambahan hutang itu riba lah gitu gampangnya. Bunga bank riba. Minjemin 1 juta, pulang 1.050.000, yang 50.000-nya riba. Jadi kalau mau minjemin duit 10 juta, ya kan? Udah minta bayar 10 juta lagi. Jangan minta ditambah. Ada nggak orang seperti itu? Ya, maksudnya banyak orang yang tidak berlaku riba, ada banyak. Yang bagusnya lagi minjemin duit 10 juta, ketika orang yang minjam itu tidak mau bayar, ikhlaskan. Ada sini. Adalah Bang Muslim kan. Waklu riba. Nah, riba seperti bunga bank kan riba itu kan. Nah, sekarang riba itu dosa besar dan uniknya lagi dosa riba itu adalah dosa yang mendapat perhatian serius dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menantang orang yang tidak mau berhenti dari riba untuk berperang sama Allah. Jadi kalau kalian tidak berhenti dari riba, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya gitu. Artinya bahaya banget riba itu kan. Sementara di kita itu riba itu dipromosikan ya. Ya kan bank itu dipromosikan kan. Dibikin undang-undang perbankan itu kan dilegalisasi gitu. Yang dosa itu dipromosikan, dilegalisasi yang dosa-dosa itu. Semua ulama ya, semua kaum muslimin sebenarnya berhak memberikan koreksi atau wajib, bahkan bukan berhak, wajib memberikan nasihat, koreksi gitu kan tentang riba ini. Tapi itu pun sudah dilayangkan sejak lama sebenarnya. Tapi ya tetap saja namanya sistem yang sekarang itu bukan sistem yang diambil dari Quran ya gitu. Ya kemarin Menteri Agama menghapus 15 buku yang bernuansa radikalisme gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang menginspirasi terorisme, radikalisme itu dihapus gitu. Termasuk khilafah itu. Padahal khilafah itu ajaran Islam gitu ya. Dihapus. Nah, sementara riba dipromosikan. Jadi memang sekarang tuh bikin kalau kita benar-benar gitu memahami Islam dan kiroh kita terhadap Islam itu tinggi, itu miris hati kita. Sampai-sampai orang Indonesia ini sudah pasrah. Makanya ada hashtag Indonesia seterah. Indonesia terserah. Udah terserah lu dah. Saking sudah itunya, sudah mentoknya gitu jalan itu apa dan sebagainya. Ya, yang menghina Rasulullah, menghina Islam dilaporkan berkali-kali, enggak diproses-proses. Ya kan? Tapi ada yang menghina rejim sedikit saja langsung diciduk proses gitu. Makanya Indonesia terserah gitu kan. Itu malam dia kan. Diumumkannya tengah malam. Penuh kejahatan. Nah, yang kelima, pelajaran yang kelima selain larangan sihir adalah larangan hasud. Larangan bersifat hasud. Kan tadi min syarri hasidin itu hasad.
dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Hasud itu hati, tapi kalau idza hasada, kalau hasudnya kemudian diimplementasikan dalam perbuatan jadi bahaya kan gitu. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan sifat yang hasud. Hasud itu apa? Hasud itu adalah iri kepada nikmat orang dan dia menghendaki agar nikmat itu lepas dari orang itu. Itu hasud namanya. Korengan, ngiri. Umpamanya si A dapat nikmat, dapat rezeki banyak, si B-nya ngiri gitu. Dan si B itu menghendaki agar si A itu tidak jadi dapat nikmat atau nikmatnya hilang gitu. Entah uangnya hilang atau dicuri orang, baru senang lega dia gitu. Nah, itu hasud namanya. Nah, kalau hanya sekedar hasud hatinya saja, mungkin dalam hati saja dia hanya kesel aja kan. Tapi kadang-kadang dari sikap hasud ini kan kemudian muncul perkataan-perkataan yang memfitnah dia kan. Atau ia mempengaruhi orang. Oh, hati-hati loh gitu kan. Contohnya, tadi pagi saya habis subuh mau halqah itu main ke situ tuh ke bukan yang satunya lagi. Jamu. Jamu gitu. Minum jamu, ngutang. Nah, saya berharap ada bank muslim yang mau bayarin, tapi nggak muncul deh. Bener. Biasanya kan saya lihat suka minum jamu, tapi tadi mah nggak ada. Nah, ngobrol. Karena kan di depan rumahnya Bang Uu tuh. Ya kan, depan rumahnya Bang Uu ya, kontrakannya gitu kan. Ngobrol tentang Bang Uu, dia bilang berapa pintu, bla 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 macam-macam. Nah, dia ngomong, itu Bang Uu itu cuciannya banyak sekian gitu kan. Tapi orang mah kadang-kadang omongannya macam-macam katanya Ustaz, katanya kan ada beginilah, begitulah gitu kan. Nah, itu ciri-ciri hasad gitu kan. Iri, dengki, tidak ridho ya terhadap nikmat yang Allah berikan pada seseorang gitu kan. Dan dia menghendaki agar Allah mencabut kembali nikmat itu. Itu namanya hasad. Itu tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena seakan dia tidak percaya kepada pembagian Allah. Tidak nerima dengan takdir Allah kan gitu. Komplain sama Allah gitu. Emang lu siapa? Gitu kan, komplain sama Allah. Satu itu. Tapi ada dua hasud yang boleh. Ada. Ya. Yaitu hasud kepada orang kaya yang Allah beri nikmat banyak. Dan orang kaya itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ingin seperti dia. Ingin seperti dia. Yang kedua, hasud kepada orang yang punya ilmu dan orang itu mengamalkan ilmunya. Memutuskan dengan ilmunya gitu kan. Dan mengamalkan ilmunya. Nah, dua hasud itu yang boleh. Dan para ulama mengatakan yang dua hasud ini bukan hasud namanya, tapi namanya ghibthah. Ghibthah ya. Gin, ba, to, ha, ghibthah. Hasud, tapi bedanya kalau yang hasud yang terlarang itu ngiri kepada nikmat orang dan mau agar nikmat itu lepas dari orang itu. Kalau yang ghibthah ini ngiri kepada nikmat orang tadi, tapi tidak menghendaki nikmat itu lepas dari orang itu. Jelas ya bedanya? Nah, itu boleh yang itu dua. Namanya ghibthah ya. Nah, hasud itu bahaya sekali ya. Hadis Nabi mengatakan iyyakum wal hasada. Hati-hatilah dengan hasud ini. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Karena hasud itu akan memakan kebaikan orang itu seperti api melahap ranting-ranting, melahap kayu-kayu bakar. Jadi orang hasud itu bukan saja dia berdosa hasudnya, bahkan amal-amal baiknya itu hapus gitu, dimakan oleh hasud itu. Kan bangkrut banget ini.
Ya kan ya? Si A itu punya amal baik sekarung, ya, amal buruk sekarung, imbang tuh ya. Kemudian ada hasud dia. Hasud kan amal buruk, berarti tambahin ke karung amal buruk kan. Sementara hasud itu juga memakan amal baik itu. Jadi rugi dia. Nah, maka Rasul mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al khataba. Hati-hatilah betul dengan hasad ini. Jauhilah hasad ini karena hasad ini memakan atau menghapus kebaikan-kebaikan seperti api yang membakar ya memakan kayu bakar. Jadi jauhi. Nah, para sufi ya, orang-orang ahli hikmah mengatakan orang yang hasud itu ini menentang Allah dalam 5 hal katanya. Menentang Allah dalam 5 hal. Yang pertama, dia membenci semua kenikmatan yang tampak pada orang. Sementara nikmat itu dari Allah. Oh, berarti dia menentang Allah itu. Yang kedua, membenci pembagian Allah. Allah kan membagi rezeki kan. Jadi rezeki kita itu dibagi oleh Allah. Pertama, Allah itu menjamin rezeki makhluknya. Kemudian selain menjamin, membagi. Namanya pembagian Allah itu sekian kan beda-beda. Nah, bagi orang yang kita qanaah terima saja itu pembagian Allah. Nah, orang ngasut itu enggak terima gitu. Seakan-akan Allah mengatakan Allah enggak adil gitu kan. Kan bahaya tuh seperti itu. Yang ketiga, dia melawan perbuatan Allah. Allah membagi rezeki sama dia, Allah memberikan nikmat sama si B. Itu kan perbuatan Allah. Nah, kalau ada orang hasud terhadap nikmat si B, berarti dia tidak setuju dengan perbuatan Allah, menentang perbuatan Allah. Keempat, dia menelantarkan para kekasih Allah atau menginginkan mereka terlantar. Kalau orang itu hasud kepada orang yang dapat nikmat, sementara Allah telah berikan nikmat pada orang itu, berarti dia menginginkan bahwa hamba Allah itu terlantar sebenarnya. Yang dia inginkan itu. Jadi menelantarkan kekasih Allah. Allah kasih sama dia kan nikmat. Tapi orang hasud nggak mau. Yang kelima, sungguh dia telah menolong musuhnya sendiri, yaitu iblis. Ya, dengan bersifat hasud itu dia telah bersekongkol dengan iblis, dengan musuhnya. Siapa? Iblis gitu. Karena iblis juga hasud juga itu. Maunya itu yang dijadikan itu bukan Adam tapi dia gitu. Atau iblis itu nggak suka Allah memberikan kemuliaan sama Adam. Ya kan? Makanya ketika disuruh sujud nggak mau nih. Nah, maunya iblis, Allah jangan berikan kemuliaan, Allah cabut kemuliaan dari Adam. Itu namanya hasud. Dan akan selalu iblis memprovokasi orang untuk hasud seperti dia gitu. Nah, demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Sedikit lagi terakhir, ini ada doa-doa ya. Ada doa-doa yang mengkaitkan dengan surat ini. Itu pelajaran ke-6, kebolehan kita menggunakan ruqyah ya. Ruqyah mengobati yang sakit dengan 2 surat ini atau dengan surat yang lain atau dengan doa-doa yang lain. Intinya meruqyah itu boleh. Nah, Nabi juga mengajarkan kepada kita ya. Contoh ada hadis mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi. Suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma laqitu min akrobin ladagotni albarihah qol. Ya Rasul, tadi malam aku digigit kalajengking. Digigit kalajengking. Jadi, ya dulu kan rumah asal-asalan gitu ya. Nggak seperti sekarang, tembok rame gitu kan. Mungkin dulu mah hanya ya pakai apa. Jadi binatang-binatang melata itu sangat mudah. Kemudian apa yang dikatakan Rasul? Qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Andai kata saja kamu sore-sore itu ya sudah membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca yang tadi itu.
Aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna dari apa yang dari kejahatan yang kau ciptakan. Lam tadurruk, maka kalajengking itu tidak akan membahayakan kamu. Jadi artinya apa? Rasul mengajarkan pada kita banyak berlindung kepada Allah, termasuk berlindung kepada Allah dari kalajengking atau dari yang lainnya, dari ular, dari kalajengking, dan macam-macam. Dengan membaca kalimat tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalin. Minggu besok Bang Muslim dicek ya hafalannya. Nah, ada di buku zikir pagi sore itu. Kemudian ada hadis yang lain. Anna Jibril atan Nabi. Jibril mendatangi Nabi SAW. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, astaqait, wahai Muhammad, apakah engkau sedang sakit? Faqala, kemudian Rasul menjawab, na'am, ya Jibril. Qala, kemudian Jibril berkata, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfika bismillahi arkika. Jibril mengatakan, bismillah dengan nama Allah, arkika, aku meruqyahmu, mengobatimu gitu kan. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang membuat kamu sakit. Min syarri kulli nafsin, dari setiap kejahatan jiwa, au ainin hasadin, atau mata yang hasud. Allahu yasfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillah dengan nama Allah, arkika, aku meruqyahmu. Jadi Jibril meruqyah Nabi. Jadi kita juga meruqyah boleh dengan ayat Quran, hadis, atau dengan doa gitu. Dengan doa itu apa sebenarnya? Doa itu umpamanya Quran kita nggak hafal, hadis nggak hafal, ya sudah kita doa saja. Ketika kita menengok orang sakit umpamanya, ya Allah mohon kau sembuhkan si A ini, si A Fulan bin Fulan gitu. Itu namanya juga meruqyah juga sama. Ya, tapi jangan macam-macam gitu kan yang ruqyahnya kan. Jangan yang macam-macam, jangan pakai jang jawo kan maksudnya. Yang enggak ada jeluntrungannya gitu. Cari ayam hitam. Atau yang biasa ya, qala adhibil ba'sa rabbanas isfi wa antas syafi la syifaa ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Kita biasa ada. Nah, itulah pembahasan kita malam ini surat Al-Asr, surat Al-Falaq ya. Intinya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang biasanya terjadi pada waktu malam ya, atau dari kejahatan tukang sihir, atau dari kejahatan orang-orang yang hasud ya. Nah, kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mengatur segala sesuatu ya, termasuk melindungi kita gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan barokah dan ada manfaatnya. Ada pertanyaan silakan. Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.